Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Arya Putra dengan NIM 24241010146 dari kelas A Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKM 5 Data Mining yaitu dengan topik pembahasan Naive Bayes Classification. Oke. Jadi soal yang pertama adalah ulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset STAR dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Sorry. Baik, di sini sudah ada codingannya. Yang pertama kita mengimport pandas, lalu juga apa eh, train test split dari sklearn buat membagi datasetnya jadi dua bagian, data yang training sama testingnya. Lalu apa tuh Gaussian NB buat naive Bayes-nya. Lalu juga ada label encoder buat ngubah data yang kategorikal jadi angka. Lalu yang pertama ada dataset star, ngeprint dataset starnya dulu. Terus ada star PD read CSV star buat apa sih? Membaca file CSV star, terus nanti dimasukin ke variabel star, terus eh, ngeprint starnya. Terus ada LE sama dengan label LE sama dengan label encoder buat objek. Nah, ini nanti LE-nya buat apa sih? Ngubah data teks nanti jadi angka. Terus for column in start columns ini buat ngecek apakah semua kolom yang ada di dataset startnya ini nanti dia eh, mengecek eh, perkondisian ini apakah tipe data yang di kolom tersebut itu objek, maka objek. Nah, terus objek ini kategori ya, objek kategori. Terus star column ini buat ngubah datasetnya dari teks tersebut menjadi kolom angka, menjadi kolom angka. Lalu X sama dengan star drop, star kategori access column ini buat eh, menentukan data inputnya. Jadi ini nanti menghapus apa sih? Menghapus kolom star kategori dari data set startnya. Terus di Y sama dengan star, star kategori buat menentukan target atau labelnya. Nah, ini apa sih yang ingin diprediksi oleh model Naive Bayes. Terus ada test size sama dengan 0,2, 0,3, 0,4. Artinya dia apa buat data testingnya, modelnya nanti akan diuji dengan 0,2 ini berarti 20%-nya itu testing dan 80%-nya training, 0,3 30%-nya testing, 70%-nya training, lalu 0,4 40%-nya testing dan 60%-nya training. Terus first size in test size buat ini ada perulangan karena ini kan ada tiga jadi nanti dia perulangannya 3 kali. Nah terus di sini eh,
buat ngebagi datasetnya menjadi data training dan juga data testing. X-nya itu inputnya, terus apa sih fiturnya, terus kalau Y-nya itu buat target atau labelnya. Ini pakai data yang ini 0,2, 0,3, 0,4 itu. Terus random state 42 biar hasil pembagiannya itu sama setiap kali diulangi atau dijalankan gitu. Nanti eh, hasilnya ada X-train, X-test, Y-train sama Y-test. Terus ada model sama dengan Gaussian NP buat membuat model naive Bayes-nya yang jenis Gaussian. Terus model fit X-train, Y-train itu buat melatih modelnya menggunakan data training. Terus akurasi sama dengan model dot score X-test, Y-test. Ini buat menghitung akurasi modelnya. Nanti eh, model skornya ini membandingin hasil dari prediksi model terhadap data testing tadi dengan label asli di Y-testnya. Terus nanti kalau prediksi banyak yang sesuai dengan label asli, maka akurasinya tinggi. Nah, kalau banyak yang salah, akurasinya rendah. Terus nanti disimpan di variabel akurasi. Terus ngeprint test size-nya sama ngeprint akurasinya. Lanjut ke dataset adults. Eh, ini sama aja. Ngebaca dari CSV adult, terus ngeprint apa sih? Ngeprint data dari dataset adults. Terus adult sama dengan adult drop. Nah, buat menghapus baris yang ada missing value-nya. LE sama dengan label encoder buat objek label encoder baru buat dataset yang adultnya ini. Terus for column perulangan di dataset adultnya. Terus nanti dia ngecek apakah kolom tersebut bertipe teks atau kategorikal. Terus eh, kalau iya, kalau isinya teks nanti akan diubah jadi angka dengan label encoder. Sama hasilnya kayak tadi tuh. Terus X adult drop income axis sama dengan columns buat menentukan fitur atau apa sih input dari datasetnya. Terus kolom income-nya dihapus dari X karena kolom itu yang akan diprediksi. Terus Y sama dengan adult income target dari dataset adult. Terus text size-nya 0,2, 0,3, 0,4 sama kayak tadi. Terus ini juga sama. Ya, sama sama sih hasilnya. Hasil outputnya ini dataset star ada di print. Terus test size untuk yang 0,2 itu akurasinya 0,854 sekian. Kalau untuk test size-nya yang 0,3 akurasinya 0,875. Untuk test size-nya yang 0,4 akurasinya 0,843 sekian. Nah, untuk dataset adults yang ini test size-nya yang 0,2 akurasinya 0,790 sekian 0,79 dah. Untuk tes yang 0,3 tes size-nya 0,3
Dia akurasinya 0,791 sekian. Untuk tes size yang 0,4 dia akurasinya 0,791 sekian. Lebih besar sedikit daripada yang 0,3 akurasinya. Enggak, ding. Besaran yang 0,3. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Jadi yang pertama sama ngimport import pandas, terus nah ini ada from ether tools import combination buat apa sih untuk membuat kombinasi atributnya. Jadi nanti dari misal ya atribut jadi di dari ininya dari ether tools. Terus sama ternyata split Gaussian NB, terus ada label encoder dari Skylearn, terus eh sorry, yang ada data yang pertama data set yang star star sama dengan pdread buat ngebaca file CSV-nya star, lalu label encoder buat mm, untuk mengubah data dari kategorikal menjadi angka, lalu for column in star column dia berulangan untuk ngecek semua kolom yang ada di dataset startnya. Terus dia nanti ngecek kolom tersebut tipenya objek atau enggak. Kalau iya nanti dia eh, mengubah jadi angka. Terus yang star drop, star kategori dia ngehapus ngehapus star kategori kan soalnya dia yang ingin diprediksi, terus dia sama dengan star kategori. Terus X train, X test, X Y train, Y test dengan train test, split ini buat membagi data menjadi data training dan juga data testing. Sama kayak tadi, tapi kita di sini pakai yang 0,3, yang artinya 30%-nya itu buat data testing, sedangkan 70%-nya data training. Soalnya tadi kan yang paling bagus kan yang 0,3 nih, 0,79118 kan. Jadi kita pakai di sini yang 0,3 random state 42 biar dia apa tetap sama. Terus model sama dengan Gaussian NB buat pakai model Gaussian Naive Bayes, terus model fit X train Y train buat melatih model menggunakan data trainingnya. Terus di sini akurasi asli sama dengan model score X test Y test buat menghitung akurasi modelnya ketika menggunakan eh, semua atribut aslinya. Terus di sini ngeprint akurasi data asli dari sini. Terus ada fitur sama dengan list X column buat ngambil semua nama kolom fitur dari X lalu diubah jadi list base AC base ACC sama dengan nol itu sama base subset sama dengan non buat variabel awal untuk nyimpen hasil yang terbaik nanti. Base ACC ini untuk nyimpen nilai akurasi terbaik, base subsetnya buat nyimpen kombinasi atribut yang terbaik. Dari sini ada perulangan atribut, jumlah atribut yang akan dikombinasikan. Nah, range-nya ini satu
4 berarti dia cuma 1 sampai 3. Jadi nanti cuma cuma nyoba kombinasi dari satu atribut, dua atribut, sama tiga atribut aja. Terus for subset in combinations fitur R buat kombinasi atribut berdasarkan jumlah R-nya. Nanti kalau misalnya R-nya 2, maka kodenya akan nyoba semua kombinasi dua atribut dari daftar fiturnya. Terus X subset sama dengan star list subset. Ini ngambil data dari atribut yang sedang dicoba, hanya dari atribut yang sedang dicoba. Terus X-train, X-test, Y-train, Y-test buat membagi datasetnya jadi data training sama data subset, bukan data set, data subset jadi data training dan data testing. Terus model Gaussian NB buat pakai apa sih? Pakai model naive Bayes, Gaussian naive Bayes. Terus model fit X-train Y-train buat ngelatih model dengan subset atribut yang sedang diuji. Maaf ya. Terus ada ACC, ACC, accuracy sama dengan model score X test Y test buat ngitung akurasi dari subset atribut tersebut. Terus dia nge-print subsetnya, lalu nge-print akurasinya. Nah, kalau di sini if akurasinya lebih dari base akurasi, jadi kalau misal akurasi subsetnya saat ini itu lebih besar dari terbaik sebelumnya, akurasi terbaik sebelumnya, nanti dia eh, nilai base ACC-nya dan base subsetnya diperbarui di sini. Terus ngeprint subset terbaik dan juga akurasi terbaik. Nah, hasilnya seperti ini, hasil outputnya. Dataset, kasih data asli 0,875. Subset yang ini masih satu, unnamed. Terus temperatur, luminosity, sama radius. Satu kan. Oh, sama ini absolute magnitude, satu. Terus kedua, ya, ngecek dua. Unnamed sama temperatur. Hasilnya ini equationnya unnamed sama luminosity. Unnamed sama radius. Terus unnamed sama absolute magnitude dan sebagainya sampai dua ini. Terus masuk ke yang pakai tiga. Anem temperatur luminosity, anem temperatur radius, anem dan lain-lain sampai luminosity, radius dan juga absolute magnitude. Nah, udah kan dilihat kan ada akurasinya nih dari semuanya dari 1 sampai 3 yang dicek tuh. Terus nah, kelihatan akurasi terbaiknya adalah 0,9861. Sudah sekian dan subset terbaiknya adalah dari radius dan juga absolute magnitude. Radius sama absolute magnitude. Mana kamu? Ini. Jadi ini yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.